sama Dedi. Dan minum obatnya. Penyanyi cewek. Aja lama nih soalnya gue cuma mau bicara penyanyi cewek ya. Nah iya aku ngono mama bisa orang aktifmu mama ke telepon. Mereka kayak ngono. Gimana? Iya, Mama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, kita berjumpa lagi di insya Allah di pertemuan yang luar biasa hari ini. Karena pertemuan hari ini ya merupakan pembahasan yang sangat penting tapi jarang dibahas, yaitu tentang visi ya. Gitu. Jadi visi ini adalah kalau apa ya di perusahaan saya itu visi itu adalah ruh gitu, ruh yang menjadi narasi kita untuk berjuang gitu. Kalau Mas Auf bilang visi ini adalah way untuk bisa mempengaruhi setiap yang ada di perusahaan sehingga mampu menggerakkan semua komponen yang ada di perusahaan gitu ya. Dan luar biasa, saya sendiri menentukan visi itu sampai cukup lama ya, dan itu didampingi oleh konsultan, dan itu 2 minggu baru ketemu visinya gitu. Dan visi itu kalau yang biasa saya pilih adalah visi yang moonshot, yang jangka panjang ya gitu. Jadi itu bisa mentenagai jangka panjang.
gitu ya. Visi ini menjadi cikal bakal juga dalam kemarin sharing terakhir kemarin dalam mengembangkan yang namanya culture. Jadi culture apa yang selaras dengan visi. Nah, biasanya saya pakai rumus 139, 1 visi, 3 culture, 9 kebiasaan. Misal culture-nya adalah spiritual. Spiritual itu kan sesuatu ini ya, kata sifat ya, bukan aktivitas gitu, spiritual. Gimana itu agar nampak? Nah, nampaknya itu menjadi sebuah kebiasaan itu tadi, gitu. Dan kebiasaan itu spiritual itu kalau di tempat saya itu ada yang pertama sedekah harian, yang kedua tilawah pagi, yang ketiga sholat duha. Nah itu jadi nanti akhirnya akan membentuk, ibaratkan perusahaan ini tuh kayak taman gitu loh. Kita nata taman kita, sehingga ketika taman kita indah itu, yang mendekat bukan hanya kupu-kupu, tapi kumbang, tapi burung-burung, binatang yang indah, kelinci, mereka akan dekat sendirinya ke taman kita. Dan rata-rata kalau burung itu kan terbang kan bersama dengan kawanannya ya. Sama perusahaan juga ketika kita sudah punya visi yang kuat, punya culture yang kuat, maka orang yang mendekat sama kita itu satu vibrasi, satu frekuensi dengan kita. Gitu. Jadi penting banget kita membangun visi. Dan alhamdulillah sudah ada 24 peserta dan terus nambah insya Allah. Sebelum kita mulai, mungkin kita absen dulu ya. Kita absen dulu dengan menulis di kolom komentar, yaitu nama dan visi perusahaannya gitu. Itu ya, nama dan visi perusahaannya apa. Kalau mau ditambahin brandnya boleh. Nama, brand, visi perusahaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, agar kenapa? Agar nanti Mas Auf bisa memberikan feedback. Kira-kira apakah visinya ini sudah maksudnya sudah ya bisa dijadikan sebagai why atau masih kurang jelas atau gimana, nanti itu bisa dikasih feedback sama Mas Auf. Jadi bagi teman-teman silahkan yang sudah punya visi ya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau belum silahkan tulis alasannya kenapa gitu, biar nanti Mas Auf juga bisa menyesuaikan dengan pembahasan, menjawab dari teman-teman kenapa belum punya visi gitu. Yuk tuliskan yuk di kolom komentar yuk. Oke, ini Mas Au udah menunggu nih. Ayo segera ditulis. Gitu ya. Ini Mas Au kita absen dulu Mas seperti biasa agar sambil nunggu teman-teman yang lain kita absen. Gitu. Nah, bingung visinya apa? Kenapa bingung? Kenapa bingung? Atau memang kita lebih senang urusan teknis daripada urusan yang fundamental mungkin karena kesibukan kita ya udah nggak sempat mikirin visi gitu. Teman-teman yang lain silahkan tuliskan visinya apa. Boleh saya juga menuliskan visi saya. Visi saya adalah Gus Tujan. Nah mungkin teman-teman sering mendengarkan narasi saya ya, Gus Tujan, nah visi saya gitu. Kalau itu visi Digimap, kalau visi Aniza adalah membumikan hijab syar'i. Gitu. Kenapa Gus Tujan? Nah, ya karena saya pengen menjadikan Digimap ini sebagai majelis ilmu gitu. Majelis ilmu yaitu tempat kita belajar, tempat kita bertumbuh, tempat kita saling bersilaturahim ya, sehingga ketika kita bermajelis ilmu di dunia, kelak kita akan dikumpulkan di antara taman-taman surga. Maka ini adalah wasilah saya untuk Gus Tujanah bareng sama teman-teman. Nah, itu visinya di Digimap gitu. Nah, kalau Aniza membumikan hijab syar'i karena juga kita tahu saat ini sudah kita ada di akhir zaman ya, dan kelak di akhir zaman insya Allah Islam akan tegak kembali. Maka setidaknya kita mengambil bagian, khususnya para ibu-ibu ini ya, kalau tidak bisa angkat senjata ya angkat kerudung gitu. Jadi membumikan hijab syar'i kalau di
Aniza dan Digimap gitu. Jadi beda perusahaan, beda visi gitu ya. Karena mungkin beda culture juga gitu. Tapi kalau culture-nya di kita sama semua sih. Saya cari yang satu frekuensi semua gitu. Tapi tidak untuk kemungkinan untuk berbeda. Oke, ini sudah ada nih teman-teman ya, ada bermanfaat bagi para ibu. Nah, ini nanti Mas Au bisa menilai bermanfaat bagi para ibu. Ya, Fashion Hijrahku, visinya memudahkan kebutuhan perjalanan ibadah umroh dan haji masyarakat Muslim Indonesia. Oke, mempermudah ya, mulia sekali ya ibadah haji dan umroh. Ya, ini ya sunnah yang diutamakan gitu ya. Oke, berbisnis beribadah, bisnis beribadah. Oke. Siap teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah mentor saya dan beliau juga yang ngajarin saya games, namanya ini ya, dulu saya challenge sehari itu nabung 1 juta rupiah gitu, itu 1 juta, dan kemudian saya lakukan itu selama 3 bulan, itu alhamdulillah dapat 90 juta, bener-bener dapat gitu, dan alhamdulillah sekarang saya challenge lagi. Tapi untuk diri saya sendiri ya, meskipun Mas Au nggak tahu, tapi saya selalu men-challenge. Sekarang challenge saya adalah sebulan harus beli 1 emas batangan. Itu challenge saya gitu, dan alhamdulillah juga sudah berjalan dan lancar gitu, dan inilah mentor yang ngajarin saya challenge tersebut, beliau adalah Mas Au. Dan ini alhamdulillah Mas Au juga sudah ready ya. Halo Mas Au, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Adit. Ya maaf jadi mundur. Nggak apa-apa ya. Insya Allah luar biasa nih Mas Au nih, meskipun full tetap semangat sharingnya luar biasa nih. Salam. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Au sudah menyempatkan hadir, luar biasa, barakallah. Semoga menjadi amal jariah dari Mas Au. Gitu. Amin. Bismillah, Mas Au sudah saya jadikan co-host, jadi insya Allah bisa share screen atau saya yang share screen. Mas Latif aja share screen ya, soalnya saya ini laptopnya lagi nggak bisa. Oh ya, siap. Sorry ya. Saya sambil prepare, Mas Au boleh nanti nyapa teman-teman ya. Siap. Siap, Mas Au. Waktu dan tempat, monggo Mas Au. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Saya muridnya Mas Latif, Instagram. Saya banyak belajar dari beliau. Saya koleksi bukunya beliau dan mempraktekkan bukunya beliau. Beberapa kali ketemu beliau juga, sharing dan apa ya ceritanya, kegiatan saya sekarang, saya ada konsultan Fantastic Consulting, saya bikin di 2018. Nanti saya cerita kenapa saya bikin konsultan, terus saya juga bikin new media, istilah saya, namanya The Pengusaha. Jadi new media itu dia akan mengikuti kemana marketnya atau yang mengkonsumsi itu di mana. Nah, nanti saya akan cerita juga, alhamdulillah selama beberapa tahun ini saya dipercaya beberapa teman-teman klien, dan sekarang saya baru ada satu visi venture capital, dan insya Allah nanti kita akan boost startup satu yang akan bantu teman-teman untuk kebutuhan online ya. Jadi bagi teman-teman yang online, tadi saya sempat tanya Mas Aldi juga, kebutuhan sekarang banyak yang COD itu. Nah, jadi ini startupnya nanti kayak satu keseluruhan dashboard, mulai dari dashboard sampai nanti ada COD. Jadi bedanya adalah kalau di tempat lain biasanya ada COD, dia mungkin baru bisa cair 3 hari atau seminggu gitu ya. Nah, ini hari itu langsung cair, jadi akan sangat meringankan cash flow. Bahkan tadi kita ada wacana juga mungkin begitu pengiriman 50% mungkin akan kita cairkan, itu salah satunya. Saya juga ada kerjasama
Dovio Donuts kuliner gitu ya, yang di Jogja ada di Taman Siswa sama di Jalan Garuda. Itu mungkin kesibukan saya. Apa nih Mas, langsung mulai ya? Ini ada nggak komponinya ya? Ini ya? Oh bukan. Apanya? Usahanya Mas Alfa ada di flat nggak? Belum. Enggak munculin. Oh siap. Ya, itu. Oke, siap. Itu Oke. apa cerita lagi? Background enggak? Oh, kalau butuh di slide saya klik nanti. Oh ya. Apa ya background saya? Dulu saya sempat kerjasama sama teman namanya Satya Pradana. Kita bikin namanya Business Hack, dan salah satu programnya tadi Mas Arif sempat cerita Cash Revolution, bagaimana mendapatkan 100 juta aplikasi dalam 100 hari. Ya alhamdulillah banyak alumninya yang berhasil dapat free cash, bebas hutang dan lain sebagainya. Nah, insya Allah sih awal April nanti tanggal 1 itu kita mulai metode yang sama gitu. Buat teman-teman yang tertarik nanti bisa ikut sama yang dipakai Mas Latif tadi cerita 100 hari, targetnya bisa macam-macam dan tidak hanya ngejar target tapi juga perbaikan sistem. Itu gambaran saya. Suara menggema, masih menggema? Suara saya jelas nggak Mas Latif? Kurang dekat mungkin mic-nya Mas. Mas pakai headset kan? Pakai headset ini. Oh pakai HP ya? Ini pakai HP. Ya. Kedengeran nggak sekarang? Oh ya udah jelas. Mungkin tadi terlalu jauh. Oke. Tak gedein dulu. Cek sekarang. Oke. Siap. Ini ya. Udah? Udah. Oke. Nah kita mulai aja ya Mas ya. Punya saya unmute biar apa enggak. Oke. Siap. Oke. Kita mulai sharing malam hari ini tentang find your own business vision. Kenapa saya rasa ini penting? Karena banyak teman-teman yang ya tadi ada yang chat juga belum punya visi, dan apalagi di zaman sosial media sekarang ini rumput tetangga itu kayak selalu lebih hijau ya. Jadi kayak lagi trennya itu ikut itu lagi trennya ini ikut itu gitu. Jadi kita tuh nggak menikmati gitu loh bisnis itu. Akhirnya efeknya macam-macam, ada sampai ke tim, sampai kita kayak nggak selesai gitu dengan hidup kita. Nah ini ada juga nih pengusaha-pengusaha yang kalau ditanya visinya apa, ya pokoknya cuan Mas, ya pokoknya profit. Itu saya paling agak sebel karena visi itu nggak menggerakkan. Biasanya yang dia akan cerita, pokoknya cuan, pokoknya profit, itu masalahnya sama. Biasanya terus, Mas ini kok timku nggak loyal ya, timku nggak mau berdarah-darah ya. Nah, di pandemi ini, di COVID-19 ini, setahun belakangan ini, visi kita diuji. Bener nggak visi kita itu, atau jangan-jangan itu cuma hiasan dinding, ya. Nah, kalau yang visinya cuma cuan, itu akan akan diuji juga gitu. Banyak timnya yang nggak mau berdarah-darah gitu. Nanti saya akan kasih contoh beberapa. Itu. Next Mas, kita bisa mulai. Oke. Untuk awal ya, sebelum kita ngomong visi, saya penasaran nih, why do you do what you do? Jadi apa sih, kenapa sih teman-teman bisnis gitu? Apa yang membuat teman-teman itu kayak bangun pagi semangat, atau walaupun sedang dihajar pandemi itu tetap tergerak, walaupun minusnya mungkin sekian puluh miliar itu tetap jalan? Itu apa sih? Kenapa gitu? Apa yang membuat teman-teman bergerak? Nah itu yang kadang-kala
susah dijawab buat beberapa teman-teman gitu. What do you do? What you do? Ya aku yang penting untuk menafkahi keluarga atau apa. Kadang-kala jawabannya bingung ketika dijawab why-nya. Gitu. Nah, makanya malam hari ini saya ingin share supaya nanti mungkin selepas ini teman-teman bisa merenungkan apa ya why-ku gitu ya. Next, Mas. Nah, jadi di dunia ini ada 2 games nih, finite games sama infinite games gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu tentang finite games. Finite games itu adalah games yang jelas kapan mulai, kapan selesai, gitu ya. Oh, mulai jam kayak sekarang kan kita kan mulai jam 8:04, selesainya jam 9:30 misalkan. Atau kayak sepak bola, Liga Inggris, oh mulai besok Sabtu jam sekian sampai jam sekian, gitu. Jelas. Musuhnya jelas. Oh, ini lagi MU lawan Arsenal misalkan, jelas musuhnya gitu. Aturannya jelas. Oh, main sepak bola itu nggak boleh pakai tangan. Terus apa namanya? Ada skornya bisa dihitung. Itu finite games. Finite games. Jadi semuanya serba jelas, itu ya. Jadi tujuannya finite games adalah mengalahkan lawan. Ya, mengalahkan lawan supaya apa? Supaya kita menang, ya intinya itu, ya itu. Oh, suara saya masih menggema, Mas Latif. Kak copot headsetku coba. Iya, kemungkinan ini Headsetku ya? ruangannya sih mungkin ya, biasanya sih. Oh. Atau coba, ya, coba Mas, gimana enggak? Kak coba headsetku copot ya. Iya, boleh. Cek. Ya, siap. Kedengeran nggak, Mas? Lebih enak, Mas. Cek. Lebih. Nggak kedengeran ya? Kedengeran. Nggak kedengeran, Mas. Suaranya nggak kedengeran. Itu aja belum habis, buka lagi. Halo, Mas Auf. Suara saya kedengeran nggak? Ya. Enggak tadi, enggak. Sebentar. Tadi kedengeran, Mas, suara saya? Iya, suara Mas Auf kedengeran. Oke, wait. Bentar ya. Cek. Ya, siap. Udah, Kedengeran ya? Aman. Oke, kita lanjut ya. Jadi finite games kayak gitu. Finite games itu jelas kapan mulai, kapan selesai. Tujuan finite games itu adalah mengalahkan lawan. Di akhir games jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu. Lawannya jelas, aturannya jelas. Itu finite games, ya. Kemudian next, Mas, tolong. Ya. Nah, yang berikutnya ada yang namanya infinite games. Infinite games ini nggak ada ujungnya, dia terus menerus gitu ya. Akan selalu ada, games ini akan selalu ada bahkan sampai kita nggak ada, kita udah meninggal gitu ya. Tujuan infinite games, nah ini bedanya. Tujuan infinite games itu untuk tetap bermain, itu top gitu. Lawannya nggak ada yang tahu kita, lawannya siapa. Ya, lawannya itu kadang-kala jelas, kadang-kala nggak jelas gitu ya. Peraturannya bisa berubah-ubah, ya. Oleh karena itu, kalau kita ngomong bisnis ini sebenarnya adalah infinite games, ya. Karena apa? Ya kita nggak tahu sekarang itu siapa sih musuhnya Anissa Kimar gitu ya. Nggak jelas gitu. Aturannya gimana? Ya nggak tahu. Aturannya bisa berubah-ubah gitu ya. Dan tujuannya adalah tetap ada di games, itu aja. Ya, dan kita bermain lebih baik daripada hari kemarin. Ya, ini contohnya infinite games adalah bisnis. Kalau finite games tadi contohnya adalah sepak bola, kasti, baseball, badminton, atau catur kayak Dewa Kipas kemarin ya. Nah itu contohnya. Itu. Next, Mas. Nah,
biar jelas saya kasih gambaran gitu ya. Mau pulang sekarang. Saya kasih gambaran contoh perusahaan yang finite sama infinite ya. Oke. Finite company ya, teman-teman nanti bisa membandingkan. Finite company yang saya ambil adalah Lesian Aldan. Ya, Lesian Aldan buat teman-teman yang di Jogja mungkin sering lihat gitu ya. Lalu Infinite Company adalah SS, warung SS. Nah, kok bisa Mas kayak gitu? Ini kejadian nih teman-teman bisa cek gitu ya. Ini mohon maaf saya harus ngambil contoh. Jadi kalau ada yang berrelasi dengan Lesian Aldan, sorry, nggak ada maksud apa-apa. Tapi saya cek dari visi. Nah, ini contoh ya. Visinya Aldan, teman-teman bisa cek. Saya sudah browsing, nggak nemu. Saya nemunya di medianya Santara. Itu Raja Kuliner Nusantara, dia bilang gitu. Raja Kuliner Nusantara. Kita lihat visinya SS. Mensejahterakan para personil perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung, dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Sumbernya jelas ada di websitenya Warung SS. Nah, SS itu Infinite Games. Dia fokus kepada visinya, mensejahterakan. Perhatikan ya, mensejahterakan para personil. Itu visinya, sesuatu yang lebih besar, bahkan dari ownernya sendiri. Ownernya juga selalu memberi harapan lebih, gitu ya. Dengan apa? Mensejahterakan. Ini terbukti. Selama pandemi, SS itu tidak melakukan pengurangan karyawan. Penyesuaian salary ada, Pak Yok cerita. Tapi SS tetap berusaha mensejahterakan sesuai kemampuannya. Nah, jadi SS itu tujuannya mensejahterakan, dia lurus. Pengen mensejahterakan, setiap tahun dia bisa berubah dan seterusnya, bagaimana kadar kesejahteraannya. Nah, sedangkan Aldan, dia pengen menjadi Raja Kuliner Nusantara. Ya, caranya gimana? Supaya ada jadi raja, kan berarti ada yang harus dikalahkan. Ya kan? Nah, saya melihat di beberapa tempat contoh di dekat rumah saya di daerah Jalan Bantul itu Mas Atif, itu dulu ada SS sebelahnya Aldan. Ya, dia berusaha mengalahkan SS dengan lempar, tapi SS nggak peduli karena visinya mensejahterakan. Mau ada Aldan nggak, mau ada apa, di situ dia nggak peduli, mensejahterakan. Sehingga visi ini menggerakkan siapa? Seluruh stakeholder. Ketika saya bilang seluruh stakeholder, itu tidak hanya internal ya, tidak hanya owner, tidak hanya karyawan, tidak hanya pemegang saham, tapi bahkan konsumen. Konsumen SS itu tergerak untuk ikut mensejahterakan. Karena apa? SS sudah mensejahterakan konsumennya juga. Dengan apa? Harga yang bersaing, ya, bersih tempatnya, gitu-gitu ya. Ada standar kenyamanan yang ditetapkan SS. Nah, saya lihat di beberapa Lesian Aldan tempatnya kotor, beberapa sudah mulai tutup juga, gitu. Karena apa? Ya tadi dia menjadi raja kuliner dengan mengalahkan SS. Ini saya sekilas saya anggapnya seperti itu karena di beberapa warung SS ada Aldan. Nah, ini contohnya. Ketika kita berada di, jadi gini, Infinite Games ini butuh apa sih? Next, Mas, minta tolong. Infinite Games ini butuh 3. Infinite Mindset, kemudian Infinite Leaders, dan Infinite Team Players. Ini yang dibutuhkan di Infinite Games. Artinya kalau kita mau bisnis, mindset kita sebagai business owner harus infinite. Sebagai leader kita harus bersikap infinite dan kita juga harus memiliki tim yang infinite. Gitu. Next, Mas. Infinite team player itu datangnya dari mana? Dari infinite leader. Infinite leader datangnya dari infinite mindset. Ya. Next, Mas. Dan infinite mindset itu datang dari mana? Dari why. Why-nya teman-teman. Why do you do what you do? Ya, ngapain sih bisnis gitu? Ya. Coba kita balik ke tadi Aldan dan SS. Coba kita lihat visinya. Ya,
kira-kira kalau teman-teman jadi karyawan, teman-teman lebih tertarik kerja di mana sih? Di Aldan atau SS? Saya tidak usah dijawab, tapi dibatin aja. Melihat visinya seperti itu. Saya pribadi, kalau visinya hanya menjadi raja kuliner Nusantara, berarti yang kaya siapa? Yang kaya ya yang punya perusahaan. Ya kan? Ngapain saya bikin kaya orang? Ya kan? Saya nggak sejahtera. Saya mungkin diperbudak untuk bikin orang lain kaya. Itu yang saya pribadi saya nggak nyaman di situ. Tapi kalau visinya mensejahterakan, saya akan berdarah-darah, berusaha dengan kemampuan saya, dengan posisi saya, supaya benar-benar bisa mensejahterakan. Kalau saya pribadi, saya lebih tergerak di visinya SS, karena mensejahterakan. Sehingga ketika saya beli makan pun, ya, saya merasa mensejahterakan. SS pun mensejahterakan saya. Dengan apa? Ya, harga yang terjangkau. Gitu. Next, Mas. Ya. Terus, why? Kita ngomong why nih. Gimana nih caranya kita menemukan why kita? Ya, kita menemukan why kita. Nah, saya akan share sebuah ilmu. Ini namanya neurological level. Ya, buat teman-teman yang belajar NLP, ini bisa dipakai untuk mendapatkan why kita. Buat teman-teman yang belum pernah belajar NLP, mungkin bisa bermanfaat karena ini ilmu yang akan, menurut saya NLP ilmu yang sangat membantu saya dalam kehidupan saya dan dalam bersikap maupun apapun lah, itu NLP. Itu. Nah, apa sih neurological level? Gini, di dalam diri kita itu ada beberapa lapis, ya, beberapa lapisan gitu. Kalau di NLP, di NLL kita ada 6, ya. Lapisan paling luar, ya, itu adalah lapisan lingkungan. Lapisan lingkungan. Di mana tempat kita bergaul, ya, itu lapisan paling luar. Lapisan di dalam lingkungan itu adalah lapisan perilaku. Misal, kalau Mas Latif lingkungannya lingkungan masjid, gitu kan, Jogokarian. Nah, misalkan kayak gitu, itu kan lingkungan. Lalu ketika Mas Latif ada di area Masjid Jogokarian, perilakunya itu juga menyesuaikan lingkungan, gitu kan? Kedengeran ya suara saya? Dengar aman. Dengar ya. Nah, terus ketika Mas Latif ada di Masjid Jogokarian, ya, Mas Latif juga harus punya kemampuan yang menyesuaikan lingkungan juga. Misal, ya paling enggak bisa ngaji dikit-dikit lah, atau sholat lah, kan gitu kan, kemampuan, ya kan. Masuk ke dalam lagi, setelah level kemampuan ada level keyakinan. Artinya, Mas Latif kenapa ada di situ? Pasti punya sebuah keyakinan, ya, yang di sini nih, aku itu berada, tempatku tuh di sini. Ada keyakinan seperti itu. Masuk ke dalamnya lagi, ada level namanya identitas. Bagaimana Mas Latif melihat diri Mas Latif sendiri? Oh, aku tuh melihat diriku orang yang sedang belajar agama, misalkan. Ya, makanya aku ada di Jogokarian. Nah, level paling dalam adalah level spiritualitas. Kalau spiritualitas ini saya nggak ngomong agama ya, ini universal, tapi lebih ke kenapa sih aku diciptakan? Ya, aku tuh punya misi apa di dunia? Kenapa Allah itu ngirim aku ke dunia? Misiku apa? Nah, itu level paling dalam. Nah, NLL ini kita yang akan kita bahas ini, kita akan kayak membuat penyesuaian masalah di dalam diri kita yang biasanya itu tanda bahwa saya ini kayaknya ada panggilan di situ. Oke ya. Nah, kalau di kelas saya ini biasanya akan saya minta praktek gitu ya. Karena ini live IG, ya mungkin nanti teman-teman bisa praktek setelah acara ya. Jadi gini, atau Mas Latif mau berdiri? Enggak ya? Oke, nanti teman-teman akan praktek, silakan praktek. Tapi saya akan jelaskan. Jadi ini namanya NLL alignment. Yang pertama adalah kita harus mencari
ya teman-teman coba cari ya sebuah kondisi yang mungkin itu tuh ganjel gitu. Kondisi masa lalu yang membuat teman-teman kayak apa ya, sampai sekarang masih keinget-inget. Misalkan, waktu SD dulu pernah dipelorotin celananya di depan kelas, gitu kan? Ya, atau apa misalkan seperti saya contohkan di situ, kehilangan semangat menjalani pekerjaan, misalkan, gitu kan? Atau pengen menegur anggota tim tapi segan, ya. Ada hal-hal yang masih terngiang-ngiang, ya. Coba teman-teman bayangkan, cari satu hal, ya, yang itu saya nggak tahu apapun kejadiannya, itu membekas dan teman-teman terganggu dengan hal itu. Oke? Coba ya diingat-ingat satu aja dulu. Nanti teman-teman coba sendiri selepas kelas. Nah, kalau sudah nanti teman-teman siapkan ada 6 kertas ya, ditulis ini ada kertas tulisan lingkungan, kertas tulisan perilaku, kertas tulisan kemampuan, kertas tulisan keyakinan, kertas tulisan identitas, kertas tulisan spiritualitas. Taruh dia berurutan. Di depannya teman-teman lingkungan, habis itu perilaku, habis itu kemampuan, keyakinan, identitas, spiritualitas. Jadi maju ke depan, kertas itu dituliskan. Ya, ditaruh di bawah. Oke? Kalau sudah, nanti teman-teman harus bergerak. Jadi pikirkan dulu kondisi itu. Ya, kondisi nggak enak itu apapun itu. Lalu teman-teman masuk ke zona yang namanya zona lingkungan. Ya. Sekarang sambil membayangkan juga boleh kok. Sambil membayangkan teman-teman sedang masuk nih. Ya, Mas Latif sambil membayangkan boleh loh, Mas. Iya. Ya. Masuk ya, bayangkan situasinya ya. Masuk ke zona lingkungan, ya. Pikirkan lokasi waktu teman-teman mengalami kejadian itu. Ya. Bagaimana keadaannya? Ada apa aja? Di kiri kanannya ada apa aja? Ya, misalkan tadi ketika saya di depan kelas di situ saya dipelorotin itu, wah di sana ada teman-teman saya yang ketawa ngakak gitu kan. Bu guru saya ikut ketawa. Ya, bayangkan keadaannya, papan tulisnya tiba-tiba jadi hitam, warnanya jadi gelap, seketika mendung. Bayangkan lingkungannya seperti apa? Ya. Apa yang dirasakan kita? Oke? Itu di zona lingkungan. Kalau sudah zona lingkungan, maju satu langkah. Oke? Masuk ke namanya zona perilaku. Teman-teman boleh sekarang walaupun sambil duduk boleh bayangin maju satu langkah. Masuk ke zona perilaku. Oke? Ingat-ingat kejadiannya, ya. Pikirkan apa perilaku teman-teman saat itu. Misalkan, wah aku malu, aku tiba-tiba gemeteran dia di depan kelas karena tadi dipelorotin. Apa aja yang teman-teman lakuin? Ya, tiba-tiba nangis mungkin, ya. Bagaimana kebiasaan kita ketika kita ada di suatu situasi kayak gitu? Apa yang kita lakukan? Nutup mata mungkin, malah nggak nutup bawah kan, dipelorotin celana nggak nutup bawah tapi nutup mata gitu kan. Ya, apa yang teman-teman rasain ketika ada di zona perilaku? Malu kan mungkin, ya, tersinggung, marah, rasakan kondisinya. Sekarang teman-teman ada di zona perilaku, rasakan kondisinya. Oke? Kalau sudah, teman-teman maju satu langkah lagi, kita masuk ke zona kemampuan. Oke? Sambil bayangkan, teman-teman masuk ke sebuah zona namanya zona kemampuan. Di zona ini, pikirkan apa saja kemampuan, pengetahuan, informasi, keterampilan yang teman-teman miliki saat itu. Saat itu. Ya. Dengan perilaku itu, dengan kemampuan itu, apa yang teman-teman lakukan? Misalkan tadi, saya malu. Kemampuan saya waktu itu ya baru nangis. Ya, minder. Ya. Apa yang teman-teman rasakan saat menyadari kemampuan itu? Saya marah, saya itu kok nggak bisa ya? Nggak bisa berani atau nggak bisa mukul teman saya yang melorotin celana, misalkan. Saya nggak bisa taekwondo. Harusnya saya bisa taekwondo. Harusnya saya bisa mukul teman saya, misalkan. Oke? Itu di zona kemampuan. Kalau sudah, rasakan. Kalau sudah, masih sambil membayangkan situasinya. Teman-teman masih di depan kelas dengan celana dipelorotin. Teman-teman maju satu langkah,
masuk ke namanya zona keyakinan. Oke? Zona keyakinan. Di zona ini, ya, teman-teman masuk ke dalam diri, ya. Lalu bertanya, apa sih keyakinan, apa saja keyakinan saya? Apa pemikiran saya? Apa paradigma yang saya miliki sehingga kok kemampuan saya cuma itu? Saya nggak terus gelut, saya malah nangis. Apa keyakinan saya? Mungkin saya yakin bahwa oh aku ini anaknya memang pemalu, memang aku ini nggak pedean, loser aku di kelas. Mungkin itu keyakinan kita saat itu. Oke, rasakan, sadari perasaan yang muncul apa. Ya. Kemudian kalau sudah teman-teman maju satu langkah lagi, masuk ke sebuah zona namanya zona identitas. Ya. Masuk lebih dalam ke dalam diri, lalu tanya, bagaimana sih saya sebenarnya memandang diri saya ini? Ya. Bagaimana saya memandang diri saya ini sehingga ini yang saya lakuin. Oh, saya melihat diri saya itu kecil, pemalu, loser. Diri saya itu kayak boboho mungkin, ya, yang malu-maluin gitu kan. Siapa saya dalam kondisi seperti ini? Oh, mungkin saya chicken, saya pengecut. Sadari perasaan yang muncul. Bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman saat itu? Sadari, resapi. Kalau sudah, ya, terakhir, teman-teman akan memasuki sebuah zona yang lebih dalam. Ya, ada yang agak berbeda di zona ini. Oke, ya, teman-teman harus siap-siap dulu untuk masuk ke zona ini. Oke, teman-teman harus terkoneksi sama Allah, sama yang lebih besar. Ya, maju satu langkah, masuk ke zona namanya zona spiritualitas. Ya, sadari teman-teman sedang terkoneksi sama Allah. Bayangkan masih di situasi yang tadi celananya dipelorotin, ya, dan tanya ke diri sendiri, kenapa Allah itu naruh saya? Kenapa Allah naruh saya di kondisi kayak gitu? Kenapa? Apa peran saya? Kenapa kok saya jadi satu-satunya anak yang ditertawakan di depan kelas waktu SD? Kenapa Allah ngirim saya di situasi seperti itu? Ya. Sadari jawabannya, cari jawabannya. Apa peran yang mestinya saya jalankan dalam kondisi seperti ini? Oke? Sadari jawaban yang muncul, rasakan, kemudian pelajari. Sambil teman-teman mempelajari jawabannya, ya, teman-teman ceritanya balik badan. Siap. Teman-teman sekarang balik badan. Oke, kan tadi maju, sekarang balik set ke arah semula. Dengan membawa jawaban yang didapatkan di zona spiritualitas, ya, teman-teman maju satu langkah ke zona namanya zona identitas. Oke? Lalu bertanya, kalau ini misi saya, kalau Allah itu menaruh saya di situasi seperti itu, supaya misalkan saya bisa merasakan mindernya anak-anak yang loser, ya. Bagaimana harusnya saya melihat diri saya di kondisi saat itu? Kalau itu misi saya, kan tadi mungkin dapat jawaban nih, oh ya kamu tuh ditaruh di situasi kayak gitu itu ya supaya kamu bisa tahu rasanya dipermalukan, supaya kamu tahu rasanya diece-ece. Ya. Nah, sekarang teman-teman ada di zona identitas, ya. Lalu bagaimana harusnya identitas diri teman-teman? Bagaimana harusnya teman-teman melihat? Misalkan, oh harusnya aku itu lebih melihat diriku nggak cengeng. Aku harus melihat diriku malah sekalian aja nari-nari ketika dipelorotin. Nggak tahu malu sekalian, misalkan. Oke? Itu di zona identitas. Ya. Kalau sudah, bawa perasaan yang barusan didapatin, itu maju ke zona keyakinan namanya. Balik ke zona keyakinan,
Lalu tanya, kalau ini misi saya, kalau ini identitas baru saya, oh misi saya adalah Allah itu menaruh saya di situ supaya tahu rasanya dipermalukan. Identitas baru saya adalah orang yang nggak punya malu sekarang, ya kan? Nah, masuk ke zona keyakinan, lalu tanya, keyakinan baru apa yang saya miliki? Keyakinan baru apa yang saya miliki? Pemikiran atau paradigma baru apa? Pemikiran atau paradigma baru apa yang saya pegang? Tunggu jawabannya. Misalkan, oke, ya biasa kalau ketika saya tidak tahu malu, ternyata saya tuh menghibur, ya. Keyakinan saya, saya tuh jadi penghibur nih, ya kan? Menghibur teman-teman, ya biar nggak stres sekolahnya. Nah, itu keyakinan baru. Kalau sudah dapat jawabannya, rasakan, lalu teman-teman maju lagi satu langkah ke zona namanya kemampuan. Oke? Lalu bertanya di zona kemampuan, oh kalau misi saya ini, ya, misi saya ini, identitas diri saya ini, saya orang yang nggak punya malu, saya penghibur ternyata, ya, keyakinan saya, ini keyakinan baru saya bahwa saya itu yakin saya ini memang seorang yang biasa menghibur teman-teman. Ya, di zona kemampuan ini, apa kemampuan, ya, keterampilan, informasi atau pengetahuan baru yang seharusnya teman-teman kuasai. Misalkan, oh berarti aku ini harusnya punya kemampuan stand up comedy. Oke. Oh, aku ini punya kemampuan untuk teater. Sehingga begitu dipelolotin aku akan kayak wah. Gitu. Malah gaya, gitu kan? Ya. Sadari jawabannya, ya. Bayangkan kita sedang mempelajari kemampuan teater itu, kemampuan stand up itu, sampai akhirnya kita ke tahap terampil. Kita jadi jago. Kita jadi bintang Emon yang baru, misalkan. Kita jadi Raditya Dika, misalkan. Ya kan? Kalau sudah, bawa perasaan dan pemahaman barunya teman-teman, maju ke zona perilaku. Oke. Lalu renungkan, kalau ini misi saya, kalau ini identitas baru saya, kalau ini keyakinan baru saya, kalau ini kemampuan baru yang sudah saya kuasai, ya, maka perilaku baru apa sajakah yang harus saya lakukan? Misalkan, oh, oke, saya tahu perilaku ketika situasi sedang canggung itu saya harus ngapain. Ketika saya sedang disudutkan saya harus ngapain. Ketika saya sedang serius harus ngapain. Karena saya adalah Raditya Dika, misalkan. Oke? Rasakan jawabannya, ya. Kemudian keluar lagi, maju ke zona terakhir, bahwa semua pemahaman, semua perasaan yang tadi didapatkan sebelumnya, maju ke sebuah zona namanya zona lingkungan. Lalu tanya ke diri sendiri, kalau ini misi saya, kalau ini identitas baru saya, kalau ini keyakinan baru saya, ya, kalau ini keyakinan baru saya, oke, kalau ini kemampuan baru yang mesti saya miliki, kalau ini tindakan perilaku baru yang perlu saya mulai, kalau ini hal-hal yang harus saya pertontonkan di publik, bagaimana dampak yang bisa dihasilkan. Bayangkan teman-teman jadi Raditya Dika yang baru, misalkan kayak tadi, oh dampaknya ternyata lingkungan saya jadi lebih ceria, jadi lebih fun dengan adanya saya. Tunggu jawabannya, hayati, rasakan. Oke. Wah, Mas Latif kerasa. Iya, ini cikal bakal visi saya, Mas. Oke. Ya. Kalau sudah, ini teman-teman barusan melakukan yang namanya NLL alignment. Dari hal-hal yang mungkin tadinya malu gitu ya. Tiba-tiba teman-teman sekarang menjadi Raditya Dika. Menjadi, aku tuh stand up comedian. It's okay. Bagus itu. Ya kan? Nah, dari hasil alignment ini tadi, coba teman-teman bisa dituliskan lebih jelas. Apa sebenarnya why-nya teman-teman? Apa why-nya? Saya bikinkan format kayak gitu. Misalkan untuk titik-titik supaya titik-titik. Ya.
Misalkan untuk membahagiakan rakyat Indonesia, kalau tadi kan contohnya dipelorotin kan, jadikan untuk membahagiakan rakyat Indonesia supaya ya negara ini jadi tingkat kebahagiaannya, index of happiness-nya naik, misalkan. Nah, saya pribadi, kenapa saya bikin Fantastic Consulting, kenapa saya bikin New Media dari pengusaha, ya, dan kenapa saya sekarang berada di sebuah visi venture capital, karena ini tadi, why saya pribadi, untuk membantu UMKM Indonesia berdaya dan berjaya di negeri sendiri, supaya anak cucu kita bisa menikmati Indonesia yang lebih baik, lebih maju dari sisi perekonomiannya. Ini kenapa tadi saya tuh dari daerah Jalan Monjali, jam 7:30. Waduh, jam 8, Mas Latif ini. Saya ngebut. Ya, karena ini buat saya gitu. Buat saya. Saya pengen ini tadi, memajukan UMKM di Indonesia. Nah, itu buat saya. Nah, teman-teman bisa tuliskan untuk kontribusinya apa, supaya dampaknya bagaimana. Dari apa? Tadi alignment yang teman-teman dapatkan. Ya. Oke. Coba ditulis dulu deh, boleh tulis dulu ya Mas ya. Di kolom komentar. Yuk tulis dulu. Mungkin sambil nulis saya mau ini Mas Auf, mungkin curhat ya, cerita ya. Ternyata betul sih. Ini kalau di breakdown saya ketemu visi itu ini cikal bakalnya. Oke, gimana tuh Mas? Jadi ceritanya itu kami tuh suatu saat itu ngaji bareng gitu kan, ngundang ustadz, kemudian ngaji, yang udah lama nggak ngaji, kemudian di situ tuh membahas tentang dosa Mas, dosa besar, dosa kecil, ternyata semua dosa itu akan diadili sama Allah gitu, semua akan diadili sama Allah, dan kalau kita tidak diadili di dunia, kita akan diadili di surga. Di akhirat gitu, kita tidak akan diadili di akhirat kecuali taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya adalah menyesali perbuatan, kemudian tidak mengulangi, yang ketiga memperbanyak amal soleh. Nah di situ nangis semua Mas, semua tim Mas. Kejadiannya itu nangis semua gitu. Ada yang kena dosa riba, ada yang dulu pacaran, ada yang macam-macam, nangis semua, termasuk saya juga nangis gitu. Saya nangis. Kemudian setelah itu kita sadari kemampuan kita. Nah, kita baca Quran masih kayak gini, gitu. Mau banyak amal soleh gimana, sedekah masih sedikit gitu. Nah, gimana kita mau amal soleh gitu. Nah kemudian kita coba keyakinan kita, apakah kita beriman sama Allah, apakah kita tahu apa yang diteladankan Rasulullah, bagaimana pola sedekah beliau, pola makan beliau, pola tidur beliau, apakah kita udah tahu gitu? Belum, kita belum tahu. Kemudian apakah kita sudah menandakan bahwa seorang muslim yang baik, yang memberikan teladan, yang sabar, yang sholatnya tepat waktu, itu juga belum gitu. Nah, apakah benar-benar kita itu meyakini bahwa pembalasan itu memang benar ada? Oh, ternyata belum. Nah, itu kita nangis di situ, merenung. Terus habis itulah cikal bakal visi, yaitu spiritual. Itu bukan visi ya, tapi lebih ke culture spiritual. Kemudian visinya apa? Kita pengen Gus Tujana deh bareng-bareng gitu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang tercecer. Kita pengen semuanya Gus Tujana. Kita harus saling membantu, customer kita ajak semua ke surga gitu. Maka habis itu ya udah, kita mulai setiap hari itu ada tilawah, setiap hari ada sholat duha, setiap hari itu ada sedekah, setiap minggu ada ngaji bareng, kadang kita sedekah bareng. Kemudian identitasnya setiap adzan sholat kita langsung ke masjid gitu. Kemudian keyakinannya kita meneladani Rasulullah, sahabat. Jadi kalau ada ngaji itu pertanyaannya itu selalu ngomong kalau Rasulullah gimana, sahabat gimana gitu. Kemudian kita juga belajar fikih, kita belajar tahsin. Sekarang ini mungkin udah 7-10 ayat Mas kita hafal.
gitu. Itu kita udah menghafal dari juz 30 dari belakang gitu, tapi sudah 7 sampai 10 surah kita hafal gitu. Nah, perilakunya kita sekarang lebih tenang gitu, ketika ada masalah ya intinya sabar sama sholat gitu, dua aja itu, maksimalkan potensi yang ada dan sholat. Lingkungan kita akhirnya terbentuklah spiritual company. Nah itu Pak ceritanya. Keren. Ya. Siap. Tuh, jadi nanti teman-teman bisa bisa pakai ini. Jadi mungkin sama cari partner lah untuk membacakan kalau kesulitan. Bayangkan gitu kan, satu gitu ya. Nah, tapi tadi baru sampai why ya. Kan baru sampai why. Gimana nih biar jadi visi? Nah, kita teruskan Mas. Masih ada waktu ya? Oke, sambil ditulis loh teman-teman ya. Jangan sampai di screen itu silahkan terus ditulis. Nanti ditagih nanti habis ini. Untuk apa? Ingat, berkontribusi dan supaya apa? Dampaknya apa? Oke. Kalau sudah dapat doanya, gimana sih caranya kita merubah why menjadi visi untuk perusahaan? Mas Aum, suaranya agak kecil. Oke, tak ganti kaki ya. Siap. Nah, oke. Kedengeran? Dengar, aman. Oke. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana merubah why tadi menjadi visi. Jadi saya perkenalkan ini namanya golden circle, ya. Jadi setelah dapat why, kita akan pindah ke how, baru what. Banyak orang bisnis itu mulainya dari what. Saya mau bisnis apa ya kan? Saya mau jualan jilbab Gimana caranya? Online, tak jual murah, mau beli? Nggak tertarik. Coba kalau saya balik gini, why saya adalah membumikan apa tadi Mas? Membumikan hijab syar'i. Nah, itu why-nya itu. Gimana caranya? Tak jual online. What? Apa? Aku ini tak bikin Anissa. Itu lebih menggerakkan. Ya, banyak orang mulai bisnis dari what. Ya nggak menggerakkan itu kenapa perang harga dan nggak ada yang nggak punya orang yang militan karena ya sama kayak yang lainnya gitu. Dia nggak ada pengen membumikan kerudung syar'i, nggak ada seperti itu. Ketika why-nya kuat, ya maka akan menggerakkan semua stakeholder. Saya bilang semua. Kenapa? Konsumen juga ikut. Ya. Sebagai contoh, misalkan saya ambil contoh lain ya, Mas, clothing juga itu ada Patagonia. Di luar negeri itu ada Patagonia. Nanti teman-teman bisa cek di @patagonia Instagramnya, ya. Ditulis di situ, we're on business for saving our home planet. Ya. Dia bilang gitu. Ini kan kayak nggak nyambung. We're on business for saving our home planet. Maksudnya piye sih? Jualan baju ya. Baju kayak Eiger gitu ya. Nah, menariknya ketika Black Friday di Amerika, ya Black Friday itu kayak 11/11, 12/12 gitu ya. Ya. Di Patagonia itu bikin campaign gini, don't buy this jacket. Dia bikin jaketnya ada gambarnya, itu teman-teman bisa googling. Don't buy this jacket. Dia kasih alasannya, teman-teman kalau beli jaketnya Patagonia ini berarti teman-teman akan membuang limbah sekian, begini. Teman-teman nggak usah beli di Black Friday ini, kami tidak akan menjual. Dan mereka tidak menjual jaket. Dia tidak jualan di pas Black Friday. Dia bilang beli di hari lainnya. Dengan membeli Patagonia, ini teman-teman nggak usah beli baju sering-sering, karena bajunya bertahan kualitasnya lebih lama. Sehingga harganya mahal wajar. Harganya mahal wajar. Karena bajunya ini tahan lama, Patagonia. Nah, ini akan menggerakkan. Atau contoh, di Jakarta ada Mas, namanya Pipiltin Cocoa. Pipiltin Cocoa, why-nya adalah memberdayakan petani coklat lokal.
Ya. Nah, kemarin sebelum pandemi itu tuh sampai ada ini Ratu sama Raja Belanda itu ke Indonesia, itu pengen ngincipi itu. Karena wahnya itu tadi. Oh, dia cerita tentang coklat di Indonesia, kokoanya itu begini loh, begini. Ini kita pengen memberdayakan ini. Dengan apa? Fair trade, dia bilang. Kita tidak menekan petani lokal. Kita melayakkan kehidupan petani lokal. Sorry. Di Jogja, mungkin Mas Latif pernah ke Bumi Langit. Ada rumah makan namanya Bumi Langit. Ya. Wahnya sangat kuat. Sampai saya lupa tahunnya, tapi Presiden Barack Obama itu ke sana. Michelle Obama. Bumi Langit. Wahnya apa? Dia cerita, kita pengen kehidupan kita itu selaras dengan alam. Di Bumi Langit itu tidak ada listrik. Dia pakai solar. Dia nggak pakai gas LPG, dia pakai biogas. Dia cerita ada, ini loh. Jadi kita diajak tur kebun gitu ya Mas ya. Tur kebun. Terus di situ dia cerita, ini loh, ini kan dulu yang namanya guide-nya namanya Mas Salas ini kok rumputnya tinggi-tinggi nggak dipotong sih. Oh, tenang Mas, itu ada kambing di situ. Oh, gitu ya, biar kambingnya makan rumput. Itu mesin pemotong kita. Oke. Dari kambing makan rumput, ya, itu kan maaf, iiknya akan jadi pupuk. Nah, biar nanti menyuburkan lagi. Saya terus, berarti saya nginjak kambing. Gitu. Oke, terus jalan lagi kita. Nah ini Mas, Bumi Langit. Jalan lagi kita ke, waktu itu ada tanaman lombok. Gitu. Ini nih, ada uletnya Mas, tanaman lombok itu, bayangin. Dia bilang gini, tenang Mas, kan yang kita petik kan cabenya. Biarin aja ulet ini makan daun, toh kita nggak makan daun cabai. Nanti kalau si ulet ini gitu, dia jadi pupuk untuk tanamannya. Oke, make sense. Lalu kita diajak ke Happy Cow, Happy Chicken. Dia bilang, ini sapi kita, ini Happy Cow, dia bilang. Gimana Happy Cow-nya? Kan disembelih gitu. Waktu itu saya nggak nangkep Mas. Tapi dia bilang, loh Mas, sapi itu sudah tahu tugasnya sapi itu jadi makanan untuk kita. Saya tuh nggak nangkep Mas dulu maksudnya piye. Sampai akhirnya tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa. Agim itu ngasih lihat orang nyembelih sapi sama kambing, gampang banget. Mas Latif pernah lihat videonya ya. Jadi kayak ditutup gitu dan mereka kayak santai banget kambingnya. Oh ini konsep Happy Cow saya pikir. Happy Cow, Happy Chicken. Nah itu wahnya sangat kuat sehingga dia jualan makanan di sana. Saya makan tuh jadi enak banget Mas. Padahal makanannya ya hambar gitu karena dia nggak pakai pengawet dan lain sebagainya. Iya betul. Nah, karena saya mau melestarikan ini, bagaimana caranya? Ya ini dengan membuat semuanya serba organik dan seterusnya. Apa yang dijual dia? Makanan. Nah, sehingga di Golden Circle ini teman-teman harus urutkan dari why-nya. Ya, misalkan nih, contoh why saya untuk membantu UMKM Indonesia berdaya dan berjaya di negeri sendiri, supaya anak cucu kita bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari perekonomiannya. Ya, why saya ini saya dapatkan ketika anak saya lahir, Mas. Itu saya lihat sendiri kelahirannya, gitu saya, wah ada manusia baru turun ke bumi, gitu kan? Itu kayak, oke. Sedangkan saya tahu kondisi Indonesia itu lagi kayak gini gitu Mas. 4 tahun lalu. Di situ saya tergerak gitu. Ya. Oke, ini nih saya pengen kasih negara yang lebih baik. Saya pengen berkontribusi supaya anak saya nanti kalau seumuran saya dia tinggal di negara yang lebih baik. Waktu itu saya sempat tinggal di luar negeri di Singapura 3 bulan. Anak saya nih. Halo. Ya, tinggal di luar negeri 3 bulan, Mas. Nggak enak gitu. Nggak enak. Oke. Kalau cuma pengen sejahtera, gampang sebenarnya. Saya tinggal pindah ke luar negeri gitu kan. Mentor saya sekarang sedang di luar negeri. Inggris ya. Gitu. Jadi
why saya itu. Lalu Bagaimana caranya? Caranya ditulis di situ nanti teman-teman, dengan cara UMKM Indonesia dipastikan paham pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan korporat yang sustain. Yang kedua, UMKM Indonesia dipastikan mengaplikasikan pola pikir, cara bermain, dan strategi perusahaan korporat yang sustain. Itu bagaimana saya? Ya. Mas, suaranya lebih jelas lagi, Mas. Wah. Kita lanjut ke what? Lebih jelas yang tadi. Oh, lebih jelas yang tadi ya? Ya, yang tanpa Oke. Oke, siap. Nah. jadi nanti kalau mau ngomong tak pakai headset dulu ya. Oh ya. Nah, why saya ulang dari why ya. Why saya untuk membantu UMKM Indonesia berdaya dan berjaya di negeri sendiri. Supaya anak cucu kita bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari sisi perekonomian. Kalau saya cuma pengen sejahtera, enak sebenarnya. Ya udah, saya tinggal pindah ke luar negeri selesai, gitu. Tapi kok saya pikir bukan saya banget itu. Ini negara yang sudah membesarkan saya, gitu. Ya, paling tidak saya pengen berkontribusi. Kalau saya nggak suka dengan pemerintahannya, paling tidak saya berkontribusi untuk anak cucu saya. Itu. Ya, dulu kalau jadi presiden, Mas, kayaknya susah kalau jadi presiden karena akan masuk ke sistem. Ya, sehingga bagaimana caranya? Dengan cara ini, saya UMKM di Indonesia dipastikan paham pola pikir, cara bermain strategi perusahaan korporat yang sustain. Dengan cara UMKM Indonesia dipastikan mengaplikasikan pola pikir, cara bermain dan strategi perusahaan korporat yang sustain. Ya, ini saya dapatkan, Mas. Salah satunya efek dari ketika dulu cash revolution, banyak teman-teman yang setelah 100 hari banyak yang lulus ijazah sertifikat tanahnya dari bank. Teman-teman bebas riba itu datang ke saya, itu sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Saya happy-nya luar biasa, saya bersyukur gitu. Saya jadi wasilah lewat cash revolution itu membuat orang-orang bisa bebas riba. Ini hal yang sangat luar biasa. Sehingga dari situ saya tergerak, oke, caranya ini nih. Saya harus memastikan. Nah, lalu itu kan bagaimana? Terus apa yang akan saya perbuat? Next, Mas. Nah, apa? Nah, di sini saya baru mikir produk atau jasa apa yang akan dibuat. Ya, satu, saya bikin free content tentang pola pikir, cara bermain, dan strategi perusahaan korporat yang bisa diakses dan dipahami. Jadi nggak cuma diakses tapi dipahami, karena kadang-kadang bahasa korporat itu susah ditangkap UMKM. Ya, diakses dan dipahami UMKM dengan mudah. Yang kedua, produknya apa? Oh, e-course berisi materi tentang pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan korporat yang mudah diakses dan dipahami UMKM dengan mudah. Yang ketiga, program-program khusus yang memastikan UMKM Indonesia paham dan mengaplikasikan pola pikir, cara bermain, dan strategi perusahaan korporat yang sustain. Ini produk saya, Mas. Ya. Sehingga why saya ini sangat kuat. Tahun lalu kan ada kayak istilah penjual ludah gitu-gitu ya. Beberapa yang bikin workshop itu dibilangnya penjual ludah. Saya nggak peduli. Tapi karena why saya sangat kuat, anehnya, Mas, ada venture capital datang, Mas. Masya Allah. Yang percaya gitu. Dan sekarang kita ada proyek itu. Ada proyek yang startup tadi. Oke. Saya pikir, you mau bantu UMKM nggak? Kalau bantu saya ikut. Dan dia punya visi itu. Oh, sama. Oke. Selesai. Menarik. Tadi kan, birds, burung yang sama akan terbang dengan burung yang sama. Gitu kan? Sama juga. Ya, itu. Nah, itu tiba-tiba aja, Mas, gitu. Karena why-nya sangat kuat. Dan dulu kan saya pernah punya rumah makan juga, Mas, saya jual itu karena nggak ngejar why saya. Dulu cuma pengen kaya aja. Ya, cabangnya 23 gitu waktu itu ya. Satu kali franchise saya dapat 100 juta, tapi itu cuma bikin kaya, saya nggak ada why. Menarik di sini. Ya udah tak jual aja sekalian.
Udah habis Gitu. sekarang, Mas. Ya, itu 2017. Nah, dari sini nih, nah next Mas, tolong. Nah, teman-teman bisa bikin visi. Visi itu satu, visi itu harus mengatur arah organisasi. Arahnya kemana? Kayak di Jimap tadi, arahnya ke Jana. Oke, jadi yang nggak mau ke Jana, jangan ke sini, kan gitu kan? Iya. Ya kan? Silakan di sana jurusan neraka. Yang kedua, visi itu harus menunjukkan keunikan organisasi. Jadi ke Jana aja nggak cukup nih. Harus unik dong. Apa bedanya sama jurusan yang lain yang ke Jana juga? Apa bedanya? Ya, misalkan gitu. Yang ketiga, harus menciptakan standar keunggulan, Mas. Keunggulannya di mana? Sana Jana juga, situ Jana juga. Kalau ke Dijimat, keunggulannya apa nih? Oh, soalnya Mas Latifnya ini pembelajar dan seterusnya gitu. Oh, di sini dapat banyak ilmu internasional dimasukkan ke sini, misalkan. Oh, di sini tuh mengkombinasikan Sirah Nabawiyah dengan Anthony Robbins, misalkan. Ya, misalkan ya. Yang keempat, visi itu harus membangun inspirasi, energi, dan komitmen, menginspirasi semua pihak. Ya. Yang kelima, memberikan tantangan dan stimulasi. Ya, visi harus memberi tantangan, stimulasi. Jadi harus menantang. Kalau nggak challenging ya ngapain aku ikut kamu gitu kan? Oh, masuk Jana challenging nggak? Oh, challenging nih, gimana caranya? Ya kan? Kalau masuk Jana gampang ya nggak challenging, nggak usah ikut kan gitu kan? Gitu. Terus yang ke-6, mencegah kebingungan dalam organisasi. Ya, bisnis itu mobilnya, cash itu bensinnya, ya kan? Mobil ini mau kemana? Nah itu kan visi. Oh kita ke sana nih. Oh kita nggak ke neraka toh Pak? Enggak, kita ke Jannah. Oh ya sudah, tak ikut, gitu kan? Mencegah kebingungan. Yang ke-7, menetapkan legitimasi, posisi pasar dan reputasi. Ini penting as a business. Yang ke-8, kalau saya menyarankan visi itu terdiri dari 2 sampai 3 kalimat strategis. Mas Latif tolong di-browsingin visi Unilever, Mas. Visi Unilever. Coba dibukain, Mas, visi Unilever ya. Biar teman-teman lihat. Unilever Indonesia ya. Visi Unilever Indonesia. Visinya, Mas. Ada di webnya, Mas. Jangan di image, di halaman ini ya. Ada tuh. Ini ya. Visi. Nah, coba perhatikan ini. Ini visinya luar biasa menurut saya. Coba di zoom, Mas. Nah, perhatikan. Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Pertanyaan saya, Unilever tuh brandnya apa aja? Produknya apa aja? Semuanya. Wah, semuanya. Lah ini tadi menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya kan? Ya. Semua produk Unilever, enggak semua, sebagian besar itu top brand. Itu caranya dia, ini kan strategis banget untuk meraih rasa cinta, penghargaan, top brand kan? Dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Ya bikin apa aja. Loh, kamu memonopoli pasar? Enggak. Unilever enggak. Kami hanya ingin menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Unilever enggak monopoli pasar, Mas. Pinter ya. Ya. Ada gambaran ya teman-teman ya. Jadi visi itu harus, ini kan cuma berapa, ini paling 2. Kalau di penggal ada 2 kan. 1, meraih rasa cinta dan penghargaan dari orang Indonesia. Yang kedua, menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. 2 tok dia. Tapi menggerakkan. Coba cek misinya, Mas. Ya, misi ini. Nah, bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Makanya produknya terus berinovasi. Ada lagi. Membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik. Kenapa itu ada Axe, ada apalah sampo Rejoice dan seterusnya gitu kan. Berpenampilan baik gitu, menginspirasi masyarakat melakukan langkah-langkah kecil ya. Langkah kecil aja. Sekarang kemarin ini dia buktikan Mas misinya. Ketika pandemi ya, Axe itu keluar 10 kali semprot berapa ribu. Ya enggak? Dia pengen ini masyarakat melakukan langkah kecil. Langkah kecil ya beli produknya dia yang murah-murah juga bisa.
Oke. Terus mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang kemungkinan tumbuh 2 kali lipat. Wah ini. Ya, jadi itu visi Unilever, sangat strategis. Ya. Sangat strategis dan teman-teman bisa pelajari. Kalimatnya indah banget, tapi ini strateginya dia. Ya. Oke, balik ke slide, Mas. Ya, betul. Minta tolong balik ke slide. Balik ke slide. Nah, sehingga teman-teman sekarang sudah tahu visi itu harus begini. Nah, ini contoh nih dari why saya tadi, sehingga turun jadi visi. Visi The Pengusaha, ini New Media tadi, membantu UMKM Indonesia naik kelas dengan memberikan ruang bertukar ilmu pengetahuan dalam satu platform. Platformnya apa? Ya The Pengusaha. Apapun, dimanapun dia berada, platformnya The Pengusaha. Itu visinya. Oke. Next, Mas. Nah, ini sekarang gilirannya teman-teman. Coba, ini tadi kayaknya sudah ada yang bikin nih. Bikin nih. Why? Mengapa? Untuk apa? Contoh ya. Sambil saya baca ya, Mas ya. Oke. Misalkan untuk memperkenalkan pakaian syar'i ke seluruh muslimah supaya pakaian syar'i itu tidak dipandang berbeda. Oke. Bagus. Ke seluruh muslimah. Yang non-muslim diperkenalkan enggak? Ini benar, aku mesti write down. Kalau diperkenalkan juga oke juga kan, enggak apa-apa juga. Misalkan ya. Untuk membuktikan pakaian syar'i supaya bisa mensukseskan mitra dan karyawan sampai mereka juga bisa mensukseskan keluarganya. Untuk membuktikan pakaian syar'i supaya bisa mensukseskan mitra, dan ini agak enggak nyambung menurut saya. Membuktikan pakaian syar'i supaya bisa mensukseskan mitra dan karyawan. Nah, yang beli pakaian syar'i sukses juga enggak? Itu nanti jadi catatan. Ini contoh ya. Nanti ya, jadi why-nya teman-teman tulis tuh kayak gini kan. Terus caranya apa? Dengan cara apa? Ditulis juga kayak tadi contoh saya tadi. Caranya apa? Lalu kemudian next Mas. Ya. Produk jasa apa yang akan dibuat gitu. Dituliskan. Jadi ingat, bisnis itu kendaraan. Kalau tujuannya Jannah, atau kalau tujuannya Jakarta dari Jogja, kita bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa jalan kaki, bisa naik pesawat, bisa naik sepeda. Ya. Pilihan. Jadi apanya ini pilihan. Sehingga di situ ditulis sekarang teman-teman, visi nama perusahaan teman-teman itu apa? Ya. Ini caranya handling visi. Oke ya. Next, Mas. Boleh lanjut ya? Boleh. Oke. Bagaimana caranya? Visi itu jadi reality. Gini, ada urutannya. Visi. Jadi gini gampangnya. Siapa di sini yang pengen membahagiakan orang tua? Angkat tangan. Mas Latif, pengen membahagiakan enggak? Wah, ya. Oke, angkat tangan. Oke. Banyak orang pengen membahagiakan orang tua. Oke, Robiah juga angkat tangan. Oke, banyak orang pengen membahagiakan orang tua, tapi dia nggak selesai dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak punya strategi membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua adalah visi. Ya, misinya adalah misal, Mas, saya tanya deh, gini Mas Latif. Mas Latif itu kan pengen membahagiakan orang tua. Saya tanya, waktu Mas Latif lahir, ceprot lahir gitu ya. Bapak ibunya tuh, waduh, anakku lahir. Atau, alhamdulillah, Latif lahir. Yang pertama atau kedua? Kedua. Dan Mas Latif lahir itu sudah membahagiakan orang tua. Ngapain pengen membahagiakan orang tua, Mas? Nah, kadang-kadang visi kita nggak jelas. Ya, sehingga itu harus diterjemahkan ke namanya misi. Bagaimana caranya membahagiakan orang tua? Contoh. Visi saya membahagiakan orang tua, sehingga misi saya, 1, mengumrohkan orang tua. Oke. 2, membelikan rumah orang tua. 3, nyangoni orang tua setiap bulan, misalkan. Oke. Ini misi. Setelah itu, next Mas.
misi ini akan turun namanya jadi target objektif, Mas. Contoh tadi, mengumrohkan orang tua. Oke, gimana biar saya bisa mengumrohkan orang tua? Berapa ya biaya umroh? Oke, 30 juta misalkan. Oke, Bapak Ibu berarti 60 juta. Saya ikut dong, saya juga pengen ikut. Oke, berarti 90 juta. Oh, istri saya ikut. Oke, anak saya ikut. Oke, 90 tambah 60, 150 juta. Mertua. Oke. Berarti saya harus target objektifnya adalah saya harus punya cash. Let's say, just 250 juta lah. Untuk apa? Ya nanti olah-olah juga di sana. Ya kan? Oke, target objektif saya tahun ini adalah dapat 250 juta. Caranya terserah, kan nanti dulu. Belum sampai ke situ. Kan ini target dulu. Oke, ini target objektif. Misi kedua, misalkan, aku pengen membelikan rumah orang tua. Oke, target objektifnya apa? Rumahnya di sebelah mana? Oh, di dekat Jogokaryan lah. Ya kan? Biar deketan rumah, gitu kan. Oh, Jogokaryan yang sebelah itu, rumahnya yang itu tuh. Keluarganya Mas Fani itu. Yang rumah dakwah itu pengen tak beli itu, misalkan. Ya kan? Itu target jelas. Harganya berapa ya kira-kira rumah dakwah? Tak suruh pindah tuh Pro U. Misalkan Mas. Ya. Nah itu jelas targetnya. Oh, kira-kira itu 10 miliar. Tak beli sekarang Pro U-nya apa ya? Oh, mungkin 100 miliar. Jika apa-apa. Beli. Jadi rumah orang tua. Terus tadi misi ketiga, misalkan aku pengen nyangoni Bapak Ibu setiap bulan. Berapa aku pengen nyangoni? Hidup baiknya berapa? Itu misi, itu target objektif, turun, jelas. Jadi begitu kita sudah tercapai targetnya, oh berarti saya ada perasaan selesai. Selesai dulu. Banyak dari kita nggak selesai hidupnya karena nggak punya misi dan target yang jelas. Yang bisa dicoret. Ya, nggak bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Ya kan? Oh, ini bisa. Terus nanti kalau gitu berarti kita sudah nggak pengen membahagiakan orang tua. Enggak. Membahagiakan orang tua, misinya tercapai, ganti misi lain. Bagaimana cara kita membahagiakan orang? Itu visi. Makanya visi itu harus kayak besar. Ya kan? Kan kita nggak mungkin membalas jasa orang tua kita. Gitu kan? Sesugih-sugihnya kita nggak mungkin. Ya kan? Sehingga visi itu harus besar. Misi itu menerjemahkan strateginya. Nah, next, Mas. Ya. Setelah ada target objektif, lah tadi kan target objektifnya misalkan target objektifnya 250 juta cash. Kita turunkan strateginya, key activities namanya. Aku akan ngapain aja supaya dapat 250 juta. Oh, aku akan jadi resellernya Anissa Kimar. Oh, aku akan jualan bukunya Mas Latif. Oh, aku akan bla bla bla. Tulis semua aktivitasnya supaya kita bisa tercapai 250 juta. Kalau sudah ke aktivitas itu, kita breakdown lagi menjadi yang namanya proses bisnis. Oh, gimana? Oh, setelah aku jadi resellernya Anissa Kimar, gimana? Oh, aku harus ngapain? Oh, aku akan iklan Instagram. Oh, aku akan nawarin 100 nomor WhatsApp di kontakku. Oh, aku akan DM banyak orang. Itu proses bisnis. Oke? Next, Mas. Sehingga breakdown-nya itu kayak gini. Dari visi, dia turun ke strategi, dia menjadi misi, jadi visi, jadi misi, ya, misi itu strategi. Kemudian dari misi dia akan turun jadi target objektif. Target objektif akan menjadi key activity, aktivitas apa aja supaya kita tercapai target. Dari aktivitas kunci tadi akan muncul yang namanya proses bisnis. Ya, ada yang bilang ini go roll down dan seterusnya gitu-gitulah. Ya. Nah, itu jadi gambarannya seperti itu. Merubah visi kita menjadi realita. Ya. Kalau proses bisnis itu ya kurang lebih yang tertulis di SOP. Gimana, Mas? Sorry. Mungkin yang tertulis di SOP ya, Mas ya. Kalau proses bisnis. Apa yang tertulis di SOP itu kan proses bisnis kan ya? Berarti SOP itu termasuk ya terakhir ya proses bisnis itu ya? Ya, terakhir, Mas. Okay. Struktur organisasi itu terakhir juga gitu. Banyak orang bikin struktur organisasi dulu. Ngopi paste Google, banyak yang bikin job desk ngopi paste Google. Padahal enggak, job desk itu turun dari proses bisnis, SOP itu dari situ, struktur organisasi pun turun dari situ, Mas. Siap, Mas. Gitu. Oke, next, Mas. Lanjut lagi.
Nah, udah sih. Next. Ya, Oke. ya ide itu gampang, ya eksekusi itu semuanya, segalanya gitu ya. Next Mas. Ya, buat teman-teman buat teman-teman yang tertarik. Saya ada toolsnya, teman-teman bisa kunjungi itu websitenya gitu ya. Kita ada e-course-nya juga, gitu. Terus ada semi e-course, kita ada Fantastic Mastery gitu ya, yang nanti kita bahas lebih dalam gitu ya. Terus next Mas. Nah terakhir tanggal 1 kita ada 100 hari build a team challenge gitu ya. Saya menantang teman-teman yang berani ya, dikejar-kejar, disiksa selama 100 hari kayak Mas Latif tadi. Ya, Mas Latif mau ikut juga boleh gitu ya. Untuk 100 hari dikejar, targetnya kita perbaiki semuanya, saya kasih materi semua perbaikan timnya, bagaimana cara hiring orang dan seterusnya selama 100 hari. Intens ya. Bagi yang tertarik nanti bisa kontak nomor berikut. Itu dulu dari saya, terima kasih banyak. Siap. Oke, saya kembalikan ke Mas Latif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ya, ada pengusaha. Yes. Kita coba. Nah, ini ya Mas ya. Yes, betul. Nah, ini kalau saya sih terus terang seneng ya kalau di challenge karena uangnya banyak. Jadi sekarang bisa nabung emas batangan. Ikut Mas. Challenge-nya bukan Puri, harian tapi Puri sini. gitu. Sini. Gitu. Puri sini. Siap. Terus ini untuk e-course-nya betul ya Mas Auf ya? Yes. Ini untuk e-course-nya terus Yes. nah, monggo teman-teman nanti bisa thepengusaha.com ya. Dan Mas Auf ini juga punya channel YouTube dan lebih keren daripada saya. Lebih bening. Pengusaha gitu. Nah, ini lumayan banyak subscribernya 5.000 dan ini rata-rata yang diwawancarai adalah para pebisnis yang corporate ya Mas ya. Ya. Yoyo ada kemarin dari Rocket Chicken. Ya betul ya Mas ya, Rocket Chicken cabangnya luar biasa juga ribuan timnya. Nah, Mas Arif Fatoni dari Barbershop, Arfa Barbershop. Itu teman-teman bisa subscribe The Pengusaha ini kalau pengen belajar mindset tentang corporate ya. Gitu. Nah, oke, langsung lanjut ke sesi tanya jawab Mas Auf. Siap. Nah ya, oke, ini tadi monggo teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini tadi tulisan teman-teman yang buat visi misi ya, gitu. Monggo kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, gitu. Mungkin kita tunggu 2 menit ya, 2 menit lagi. Kalau nggak ada ya kita cukupkan, tapi kalau ada kita lanjut, gitu. Nah ini, namanya siapa Mas? Putrinya Mas? Nurani Merah Merona. Merah apa? Merah baru. Merah Merona. Oh, Merah Merona. Humairo Mas. Gimana? Humairo. Oh, Humairo. Ini ya sebutan ini apa? Mesranya Nabi Muhammad ke Ibunda Aisyah. Ya, tapi saya Indonesia kan jadi Merah Merona. Merah Merona. Kreatif gitu. Oke, monggo teman-teman, kalau ada monggo silahkan ditanyakan ya. Alhamdulillah masih 36 peserta yang hadir. Monggo, mumpung kita bisa langsung mengklirkan visi kita ya, hari ini kita bisa sharing agar clear, benar-benar clear. Kalau Golden Circle itu dari bukunya Simon Sinek ya Mas ya? Yes, Simon Sinek gitu. Jadi itu cikal bakal hampir saya kenal
pengusaha yang omsetnya di atas 10M, itu mereka nggak pernah bernarasi jualan gamis spesifikasinya apa, nggak pernah gitu. Yang dia narasikan ya visi itu yang menjadi sebuah cerita. Itu yang di atas 10M ya, yang saya tahu mereka nggak pernah bernarasi tentang fitur gitu. Gitu, mereka selalu tanya itu. Oke. Kalau lagi kurang cash, pentingnya visi, misi, atau usaha apa? Nah, bentar Mas. Ini saya pelan-pelan baca. Kalau lagi kurang cash, pentingnya memiliki visi, misi, atau usaha apa aja dulu, Mas? Mending visi, misi dulu atau usaha dulu? Gitu. Kalau saya tetap visi, Mas. Karena nanti kalau narasinya cash bisa dibangun, cash bisa dicari. Kedengeran ya suara saya? Iya. Ya, kalau ngejarnya hanya cash, ya, bentar, tak lepas bentar, Mas. Yang saya alami adalah ketika berbisnis awal saya hanya ngejar cash. Capek. Ya, nggak punya visi. Itu kayak minum air laut. Iya. Ya, nggak pernah hilang dahaganya. Gitu. Jadi tetap miliki visi, walaupun teman-teman sekarang nggak punya cash, miliki visi. Contoh nih, ketika kita visinya menarik, gitu ya, itu akan mengundang orang-orang yang tertarik juga. Contoh nih, misalkan visi saya tadi kan UMKM itu kan kayak ndaki ini apa ya bisa gitu kan. Saya juga sempat kepikiran, tapi ya sudah. Tapi ternyata dari situ saya ketemu venture capital yang dia menggelontorkan dana, ya bikin startup. Kita mau ngejar valuasi, mohon doanya semoga valuasinya sampai di 100M dalam waktu 1,5 tahun ini. Kita sedang kejar itu, ya. Kok bisa sampai dia tertarik? Karena saya punya visi. Ya, kalau kita masih ngejar cash, bisa jadi Tuhan kita adalah cash. Itu menurut saya, Mas. Iya. Ya kayak kita dikejar utang. Setiap hari yang ada di pikiran cuman cash. Semakin dikejar malah nggak dapet gitu. Kan kayak busur panah kan, kita tentuin dulu baru itu diikhlasin. Gitu. Dan itu di ranah virtual ya, bukan di cash ya. Oke. Ini ada lagi Mas Auf, dalam NLL tadi untuk untuk kejadian yang tidak enak itu apa boleh kejadian apa saja? Apa mesti kejadian yang paling berpengaruh dan menghambat atau menghantui kita? Berkesan. Nggak harus yang nggak enak, mungkin juga bisa yang enak gitu ya. Apapun itu. Jadi kejadian pertama yang muncul di kepala teman-teman. Bisa jadi kejadiannya enak, tapi dulu kayak teman-teman merasa saya melakukannya salah deh. Nah, itu bisa juga. Gitu. Jadi apapun yang muncul di yang kepala kita keluar di kepala kita pertama kali. Yap. Oke, Mas Auf, ini alhamdulillah sudah habis ya pertanyaannya ya. Mungkin ini masih ya, menentukan visi biasanya butuh cukup perenungan, tapi memang butuh dialokasikan waktu ya Mas, karena kalau nggak dialokasikan waktu mikirin visi ya nggak bakal dipikirin gitu. Dan sebenarnya cepat kalau mungkin kita mengalokasikan waktu, misal minggu ini harus ketemu visi gitu, itu mungkin insya Allah bisa ketemu gitu ya. Oke. Ini dari Mbak Mita terakhir atau kita closing aja? Boleh. Karena tadi dijawab dulu, boleh. Jawab dulu. Kalau visi saya tadi gimana Mas? Yang ada di atas berarti ya. Untuk memperkenalkan pakaian syari ke seluruh muslimah. Supaya pakaian syari itu tidak dipandang berbeda. Oke. Saya hanya saran saja, kalau bisa tidak hanya kepada muslimah, kalau bisa juga ke yang non muslim, gitu supaya tidak dipandang berbeda. Karena kalau muslimah mungkin dia sudah tahu,
Tapi yang non Muslim dia belum tahu tuh, ya itu boleh juga itu agak diluaskan lagi karena nanti gini, semakin luas nanti kita kayak energinya semakin besar. Misal Mas Latif, saya itu dulu lulusan Pondok Pesantren De Brito, Mas. Ya, SMA Kolese De Brito, Jesuit gitu ya. Saya banyak belajar ya Petrus ya gitu lah. Nah, saya masih menjaga hubungan baik sama mereka. Ya, saya baru belajar agama, Mas. Mungkin 2012, Mas. Saya baru belajar agama 2012, saya baru bisa ngaji 2013, baca Quran 2013, ya. Selama SMA saya nggak pernah sholat Jumat, ya. Tapi saya udah syahadat kok, Mas, tenang. Nah, saya merasa bahwa ini mungkin oke juga kalau kita berdakwah kepada non-Muslim, karena mereka itu juga biar kita membuktikan bahwa ini loh, kita itu rahmatan lil alamin gitu. Itu menurut saya ya. Tapi monggo silakan. Kalau hanya muslimah artinya membatasi, hanya muslimah. Kalau yang universal dia akan lebih menggerakkan karena visi itu sejatinya harus besar. Itu Mas dari saya. Oke, siap. Dari Mas Fadli, kalau visinya ketika akan membuka rumah terapi atau rumah sehat, kira-kira apa, Mas? Oke, buka terapi rumah sehat. Buka terapi itu kan apa? Cari dulu why. Ngapain? Kenapa buka terapi? Ada alasan apa di situ? Ya. Untuk apa? Supaya apa? Ya. Itu dulu selesai. Kalau hanya buka terapi rumah sehat, biar apa, Mas? Ya, biar saya ada pendapatan. Ngapain? Nanti akan susah cari orang, cari konsumen. Wah, ini dia nggak pengen menyehatkan, ini dia cuma pengen cari pendapatan, gitu kan? Nah, misalkan ini kan mana tadi? Ingin membantu umat sehat, ya nggak apa-apa, boleh. Supaya apa? Kenapa umat harus sehat? Nah, harus clear di situ. Kenapa umat harus sehat, misalkan? Nah, dan itu harus datang dari hati. Kita harus punya kayak pengalaman masa lalu yang menggerakkan kita sehingga kita pengen orang lain sehat. Misalkan, misalkan waktu kecil kakek saya meninggal dunia karena terlalu banyak minuman obat kimia, misalkan. Sehingga saya pengen tidak ada lagi orang-orang seperti saya yang kehilangan orang tercinta karena terlalu banyak minuman kimia. Nah, oleh karena itu saya jualan produk herbal, misalkan. Itu kan why-nya jelas dan menggerakkan. Kalau cuma saya jualan produk herbal, gimana? Ya tak jual murah, ya selesai. Gitu. Jadi itu gambarannya semoga menjawab. Ya, muslimah diganti dunia. Ya bisa juga, boleh. Itu lebih luas lagi. Itu Mas Latif jawaban dari saya. Siap ya. Semoga bisa membantu tadi Mbak Mita sarannya dibuat lebih global, ya, dibuat lebih global karena ya kan memperkenalkan. Kalau udah kenal ngapain dikenalin gitu. Ya, dia kan memperkenalkan, visinya memperkenalkan yang belum kenal kan gitu. Jadi lebih global untuk Mas Fadli. Alasan kenapa orang harus sehat, ya alhamdulillah ya sudah clear. Dan terima kasih Mas Auf atas waktunya, sharing ilmunya, jasa. Sama-sama. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Semoga menjadi pundi-pundi amal soleh Mas Auf yang insya Allah kelak akan menghantarkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Insya Allah bersama-sama dengan yang hadir pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Thank you Mas Au. Yuk.